Satlantas, salam lalu lintas. Bersama saya Bribturia dari RTMC Ditlantas Polda NTB. Pada pagi hari ini kita akan bagi-bagi informasi nih tentang pengamanan jalur lalu lintas pada saat Lebaran Topat. Sobat Lantas untuk tahu kan, Lebaran Topat adalah tradisi masyarakat Pulau Lombok yang dirayakan satu minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, situasi jalan raya akan tumpah ruah oleh euforia masyarakat Pulau Lombok yang merayakan Lebaran Topat. Nah, saat ini saya sudah bersama Bapak Kasat Lantas Polres Mataram. Selamat pagi, Komandan. Pagi. Dan Bapak Kasat Lantas Polres Lombok Barat. Selamat pagi, Komandan. Pagi. Mohon izin nih, Komandan. Kita bincang-bincang santai dulu nih sebelum komandan-komandan turun ke lapangan. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Komandan. Bagaimana kesiapan personil Satlantas dalam mengamankan perayaan Lebaran Topat tahun ini nih, Komandan? Apakah ada penambahan personil atau pola pengamanan khusus dibanding tahun sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak untuk Polresta Mataram. Secara keseluruhan, seluruh personil Satlantas Polresta Mataram sudah siap untuk melaksanakan tradisi pengamanan Lebaran Topat yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Sehingga Polresta Mataram juga sudah meminta BKO dari Polda NTB untuk tambahan personil, baik itu dari personil Ditlantas maupun Samapta, dan teman-teman kita dari Brimob maupun TNI, dan juga dari stakeholder terkait, Disub dan Pol PP, dan lain sebagainya. Baik, kalau dari kami, dari Satlantas Polres Lombok Barat, persiapan kami kali ini rencana akan menerjunkan 359 personel Polres, kemudian 87 personel BKO Polda NTB, dan 154 personel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengamankan Lebaran Topat, di mana berfokus pada pusat keramaian dan tempat wisata yang ada di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Kemudian titik-titik mana saja yang menjadi pusat keramaian perayaan Lebaran Topat tahun ini nih, Komandan? Dan apakah ada lokasi prioritas yang mendapat pengamanan ekstra dari pihak kepolisian? Baik, seperti pengalaman yang sudah-sudah, karena Lebaran Topat ini adalah event tahunan, maka titik keramaian di pusat kota Mataram itu ada dua, yaitu yang pertama di Makam Bintaro, karena di sana mayoritas masyarakat melakukan ziarah makam ke Makam Bintaro, kemudian di Taman Malbalo, sehingga di sana kami melaksanakan pengalihan arus lalu lintas dan penyekatan. Baik, dari kami Satlantas Polres Lombok Barat ada titik lokasi pengamanan, yaitu yang pertama pada jalan utama di Simpang 3 Montong, kemudian di Simpang 3 Jalan Biduri depan Masjid Al Khair Sandik, dan Simpang 3 Jalan Pesona. Kemudian jalan alternatifnya di Simpang 3 Jalan Otomotif Raya, Simpang 3 Jalan Biduri, Simpang 3 Jalan Baruna Santi, kemudian Simpang 3 Jalan Jurusan Panangga, dan Simpang 3 Jalan Bukit Batu Layar. Kemudian pengamanan kantong parkir akan dilaksanakan di beberapa titik, yaitu di parkir Pantai Tanjung Bias, parkir Pantai Duduk, parkir Pantai Senggigi Beach, Merumata, dan parkir Pantai Kerandangan. Baik, Komandan. Untuk pertanyaan terakhir nih, Komandan. Rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan selama perayaan Lebaran Topat berlangsung nanti? Apakah ada pengalihan arus, sistem buka tutup jalan, atau jalur satu arah di titik tertentu nih, Komandan? Baik, untuk di wilayah hukum Polresta Mataram, jadi kita laksanakan buka tutup jalan, pengalihan arus lalu lintas secara dinamis melihat situasi dan kondisi. Yang pertama di Bundaran Metro atau Bundaran Tembolak Pelangi, kita alihkan ke Jalan Gajah Mada yang dari arah selatan. Kemudian untuk yang di Makam Bintaro, kita lakukan pengalihan arus lalin di Kebun Roe, Jalan Saleh Sungkar. Apabila memang arus lalu lintas sudah terlalu padat di wilayah Makam Bintaro, maka akan kami alihkan ke arah timur, yaitu Jalan Adi Sucipto dari Simpang 3 Kebun Roe. Kami juga sudah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas dan penyekatan untuk arus baliknya, karena biasanya masyarakat dari Kota Mataram akan kembali di siang hari sampai dengan sore hari. Maka untuk kepadatan arus lalu lintas yang kembali dari arah utara atau dari arah Senggigi, kita lakukan pengalihan. Yang pertama, mungkin dengan bantuan teman-teman dari Polres Lombok Barat juga akan kita alihkan di Simpang 3 Montong. Kemudian kita alihkan ke arah timur, yaitu melalui Gunung Sari, wilayah Gunung Sari, dan nanti di Simpang 4 Gunung Sari akan kita alihkan baik itu ke selatan maupun ke arah timur melalui Jalan Pambalang. Untuk dari kami Polres Lombok Barat, kami telah menyiapkan skenario pengamanan pada sejumlah titik yang diperkirakan menjadi pusat pergerakan masyarakat di lokasi keramaian maupun titik wisata nanti. Yang pertama, nanti pada pukul 7 pagi sampai jam 6 WITA, 18 WITA akan dilaksanakan sistem penyekatan selektif prioritas pada jalan utama dan jalan alternatif yang masuk dari arah Mataram maupun Gunung Sari, seperti kendaraan bak terbuka yang mengangkut orang dan sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kita putar balikkan dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 yang akan memasuki jalur wilayah Senggigi. Kemudian pada pukul 18
Wita sampai 19 Wita selama 1 jam akan kami lakukan penutupan jalur pada jalan utama dan jalan alternatif yang masuk dari arah Mataram maupun Gunung Sari sebagai bentuk skenario rekayasa lalu lintas. Seluruh sebeton yang akan melaksanakan perayaan tradisi Lebaran Topat, tolong diingat kembali, jangan menggunakan bak terbuka untuk mengangkut orang. Dan jangan juga menggunakan dump truck untuk mengangkut orang. Dan satu lagi, tidak boleh menggunakan kereta kelinci atau odong-odong untuk menuju lokasi wisata, permandian, maupun pantai. Tolong diingat ya sebeton semua. Tapi bagaimana nih Komandan kalau masih ada yang ngeyel? Kalau masih ada yang ngeyel, pastinya kita tilang.